semoga tetap tercurah keribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya, ibu-ibu majlis taklim yang Alhamdulillahilladzi hada jama'ana jama'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dengan izin Allah kita semua warga Kota Banda Aceh di setiap kampung dan majelis taklim untuk bisa hadir ke Masjid Al-Huda Kampung Laksana ini untuk mengadakan tausiah dan zikir bersama. Mudah-mudahan acara hari ini mendapat ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mintanya berkah, ya apa tidak? Ya. Arti berkah rezeki itu ibu-ibu saya. Yang dikatakan berkah itu bukan habis. Saya ada beras beli 1 sak, udah 2 bulan nggak bisa habis masak. Buktinya saya sendiri pribadi udah 5 bulan 1 sak nggak bisa habis, nggak pernah masak. Ya. Yang dikatakan berkah itu bukan habis, tapi yang membakar rezeki kita itu orang yang ada sholat, orang yang mau berbuat ibadah, orang yang taat kepada Allah, orang yang melakukan perintah Allah, dan orang yang menjauhkan larangan Allah. Makanya rezeki yang kita berikan kepada orang tersebut berkah. Paham bu? Oke. Kemudian minta Allah berkah umur. Kenapa berkah umur? Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, 40 tahun ke bawah sebelum 40 tahun ke atas menjadi Rasul. Boleh itu hanya tunduk dan taat, tidak melakukan pekerjaan jahiliyah. Tapi kalau memangnya hari ini kita banyak mengerjakan pekerjaan jahiliyah, ya begini bu, dulu banyak sekali mak kita pakai rompi gini. Tak boleh cerita tuh, karena saya orang tempo dulu juga. Kayak rompi ini, ya apa tidak? Tidak pakai jadi dia namanya. Ada BH apa dulu? BH pakai apa tuh? Oh, pakai dua ikat pakai, ya apa tidak? Pakai kaos bebek satu kampung. Itu jahiliyahnya, ya apa tidak? Benar-benar tidak pakai kuring, ya kan? Kita nggak boleh ikan tidak. Itu jahiliyahnya kita bu. Makanya hari ini Rasulullah tidak mengerjakan pekerjaan jahiliyah tersebut. Dan saya pribadi bersyukur sama Allah karena usia 12 tahun saya sudah ke pondok pesantren. Jadi baliknya di daya, nggak ada balik di luar. Karena akhirnya di daya. Oh kalau Allah itu sebelum balik. Makanya siapapun yang telah mengerjakan pekerjaan jahiliyah tersebut. Nabi kita semua yang 40 tahun ke atas, 23 tahun, luar biasa bu. 23 tahun umurnya, yang ke atas di atas 40 berdakwah dan menyatukan umat seantau di dunia, dan hari ini terbekas ajaran yang luar biasa. Kafir bu, orang yang ahli penyelidik, pendeta yang terpandai di dunia menyelidiki historisnya Rasulullah. Rasulullah pedagang yang paling hebat, Rasulullah manusia yang paling bagus, Rasulullah manusia orang yang paling bagus ibadahnya, jual belinya, raja pemimpin yang paling bagus. Itulah lagi. Makanya idola kita itu Rasulullah. Kenapa idola kita Rasulullah? Karena kita tuh kalau kita tidak mengidolakan Rasul, tak ada umat yang lain mengidolakan Rasul. Kecuali diri kita sendiri yang mengidolakan baginda Rasulullah. Siapa lagi yang kita idolakan? Makanya bu, yang patut kita mencintai berlebihan itu adalah Allah. Yang patut kita mencintai berlebihan itu adalah Rasulullah. Janganlah mencintai orang tua berlebihan. Janganlah mencintai suami berlebihan. Janganlah mencintai anak berlebihan. Janganlah mencintai harta berlebihan. Dan kalau miskin kita stres.
Ya apa tidak? Ya. Tatkala kehilangan orang yang kita cintai, akhirnya kita stres. Makanya yang patut berlebihan kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama penulisan daripada para nabi. Kemudian siapa lagi bu? Ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhir. Kemudian itu orang bu. Kemudian sesama itu yang pokok. Kenapa setelah baginda Rasulullah itu ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin? Ibu, ulama pertama di dunia adalah ulama Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau hari ini orang yang banyak tidak mencintai ulama sehingga mengatakan kita nggak perlu percaya kepada ulama, kita nggak perlu percaya kepada kitab, itu kan buatan manusia. Itu katanya. Katanya. Didengar ya. Kalau nggak ada ulama ya, ibu tidak paham bagaimana tata cara sholat. Ya ada di Al-Quran, aqimu sholat wa ya'tu zakat wa dzalika dinul qayyimah. Itu ayat. Di dalam sholat itu, Bu, di dalam Al-Quran tidak diceritakan tumanina, tidak diceritakan situ duduk tasyahud awal, tidak diceritakan duduk tasyahud akhir. Rukun sembahyang 13 adalah kewajiban. Kalau itu kita tidak laksanakan dalam sholat, ibu-ibu saya, hukumnya tidak sah sholat. Dan rukun sembahyang 13 tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di dalil. Dan tidak ada di hadis. Tetapi rukun sembahyang 13 itu diaturkan oleh mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Asy-Syafi'i. Bagaimana tata caranya contohkan? Itu cara mereka beribu-ribu meriwayatkan hadis itu puluhan tahun. Imam Syafi'i itu belajar ilmu akhlak itu ada 17 tahun. 7 tahun ke depan dia belajar ilmu. Makanya akhlak modern utama. Lahirnya baginda innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Lahirnya baginda Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan luar biasa. Kalau kita tidak mengidolakan Rasul, ada orang yang mau mengidolakan. Ingat ibu saya, kafir saja mengakui kalau baginda itu orang yang terbaik. Semuanya baik. Dan pada saat Raja Romawi, kalau kita lihat Eropa sekarang, pemimpin Romawi kuno itu bertanya, siapa? Ditanya kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, siapakah orang yang terbaik dan orang yang paling jujur? Wallahi billahi Muhammad qattu. Demi Allah beserta Allah, orang yang sekali-kali tidak pernah bohong adalah Muhammad. Itu Abu Jahal yang tiap hari menjelekkan baginda Rasulullah, mengakui kalau Nabi itu yang terbaik. Makanya cinta kita kepada Rasul itu luar biasa. Saya berharap hari ini banyak orang yang telah lupa dengan baginda Rasulullah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan chattingnya, Instagramnya, sosial medianya. Boleh ibu ambil Facebook, dakwahnya ibu ambil. Boleh ambil Instagram, dakwahnya ibu share. Boleh ibu beranda Facebook, yang penting dakwahnya ibu siarkan. Bagaimana ciptaan Allah? Ya apa tidak? Ya. Kalau sosial media itu saling dipergunakan, salah kita. Hati-hati ibu. Hari ini kerusakan luar biasa di dunia. Jahiliyah pada masa Rasulullah dengan jahiliyah masa sekarang lebih jahiliyah masa sekarang. Hati-hati. Kita punya regenerasi, kita punya anak dan cucu. Ya bu ya? Nah, regenerasi kita jangan kita rusak. Antar anak ke pengajian, antar anak ke pondok pesantren, antar anak ke tempat hafid Al-Quran. Selain hafid dia harus mengkaji ilmu daripada Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafid, supaya kelak dia kuat dan kokoh. Dia berdiri di dunia. Kalaupun kesandung dia bisa berdiri. Kalaupun dia kepleset bisa berdiri. Kenapa? Dunia berat. Ini dunia luar biasa jahiliyahnya bu. Pemecah rekor homoseksual tertinggi di dunia Italia. Itu waktu mereka buat sayembara atau perkumpulan yaitu homoseksual. Ya Allah ya Tuhanku, Masya Allah, ribuan hadir semuanya dalam keadaan tidak berbaju melakukan homoseksual.
Istri-istri bohong. Ngeri banget kalau ini. Ibu saya, kita punya keturunan. Saya pribadi punya anak, 2 putra, 2 putri. Kalau melihat keadaan seperti ini ya, sedih banget Bu. Karena saya orang dakwah di lapangan, saya orang dakwah di lapas, saya orang dakwah korban anak pelecehan, saya berdakwah menyelesaikan kasus rumah tangga KDRT. Supaya kita tiris dan miris hati saya. Lebih-lebih sekarang ini saya seorang ayah dan seorang ibu untuk mendidik anak saya. Karena memang Allah menjanjikan tidak dititipkan anak yatim kepada seseorang yang mampu untuk mendidiknya. Berarti dia orang pilihan dan rahmat Allah bagi kita. Kalau ibu tidak didik ibu anak agama kepada anak ibu, tidak dia bantu. Pengharapan saya, rugi yang jabatan kalau anak kita tidak menjalankan perintah Allah. Rugi berpendidikan kalau tidak tahu akhlak dan berdoa kepada orang tua. Makanya pada saat ibu mati dan kita terpejam mata, yang ibu tinggalkan adalah anak-anak yang tahu mengerjakan ibadah kepada Allah. Anak-anak yang tahu melaksanakan perintah Allah. Anak-anak dan cucu yang tahu menjauhkan larangan Allah. Itulah yang kita inginkan. Dan anak-anak yang tahu berdoa untuk kita. Jadi pengharapan saya kepada ibu semuanya, suri teladan dan panutan yang kita contohi adalah baginda Rasulullah. Ya. Selain kita menjalankan sunnahnya, selain kita menjalankan mengakui kebenarannya, juga kita beribadah kepada Allah Ta'ala sekuat mungkin, sebisa mungkin, setaat mungkin untuk selalu mencintai Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takut. Dilihat dan tidak dilihat oleh orang, kita takut kepada Allah. Yang pokok utama, supaya dunia ini menjadi tempat ketenangan bagi kita, harus ada kesucian hati. Jangan kotori hati kita dengan hal yang tidak baik. Karena Allah tidak pandang wajah kita, tidak pandang harta kita, tidak pandang jabatan kita, tidak pandang sedekah kita, tidak pandang tahajud kita, tidak pandang ilmu kita, tapi yang Allah pandang adalah hati kita. Kalau niat di hati baik, perencanaan di otak pun akan baik. Yang melakukan anggota jelas itu baik. Makanya cerminan hati inilah yang akan menjamin kelak kita mati husnul khatimah. Cerminan hati inilah yang kelak akan mendapatkan kita istimewa di mata Allah, mendapat kunci pembuka surga. Tapi kalau hati tidak ibu jaga dengan baik, tidak ibu jaga dengan baik, jangan harap mendapat pertolongan Allah. Biarpun di sekeliling kita anak hakim Al-Quran sekali. Jaga baik-baik. Jangan pernah ada penyakit yang tidak baik. Hidup dunia penuh ujian. Hidup dunia penuh dengan tantangan. Hidup dunia penuh dengan permasalahan. Gak ada dunia mulus-mulus. Di dunia itu pasti banyak ujian. Ya apa tidak? Iya. Karena dunia tempat ujian. Kalau tempat yang mulus bahagia selalu bukan dunia namanya, tetapi surga. Makanya kepada ibu semuanya pengharapan saya, ikhlas dan ridho. Kalau kekurangan pasangan kita, itulah yang Allah berikan ridho buat kita. Terima dengan lapang dada. Ya atau tidak? Jangan kekurangan dia itu menjadi bahan kita. Kalau ada permasalahan namanya rumah tangga, sepasang sepatu tidak bisa diikat bareng. Kalau diikat bareng nggak bisa jalan. Ya atau tidak? Tapi diikatnya masing-masing. Tatkala jalan dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kenapa ke atas ke bawah seperti Umi? Ya aduh. Karena kadang-kadang ada lebih laki-laki kurang di perempuan, kadang-kadang lebih di perempuan kurang di laki-laki. Ya apa tidak? Keseharian itu. Tetapi saling mengisi, saling menerima, ridho dan ikhlas. Oh kalau modelnya seperti itu, aku boleh buat itu belahan jiwa kita yang terima ridho ikhlas. Jangan merasa tersakiti selalu. Jika lagi yang kau aja, udah ikutnya sampai. Di mana kabarnya ikutnya sampai? Ada cukai ikutnya sampai. Kan dia, makanya itu ikhlas saja, nggak usah bingung.
kebahagiaan sempurna kita tidak dapatkan di dunia, insya Allah kita akan dapat kebahagiaan yang sempurna dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, berangan-anganlah selalu kalau ibu ingin masukkan dalam surga, sehingga keinginan selalu kalau ibu ingin masuk surga untuk selalu mencintai ibadah kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma khususan ala hazihi niyat bi nafsi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma khususan ala hazihi niyat bi nafsi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, 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 ya